Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tanya kita. Sebelumnya menyapa kalian, bagaimana kabarnya, sehat semua, dan bagaimana tadarusannya. Mohon setiap hari jadwal tadarusan jangan sampai lupa dan dicatat di tanda tangan orang tua. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah hadis Nabi tentang orang-orang yang perlu kita kasihani. Dalam sebuah hadis Nabi, irhamu salasata minanas. Ada 3 kelompok manusia yang patut kita sayangi, yang patut kita bantu. Pertama, aziza qaumin zala, orang yang mulia jatuh hina. Seorang pejabat yang tinggi jabatannya kemudian turun dari jabatannya. Kalau kita nggak motivasi, kalau kita nggak sayangi, mungkin orang ini akan depresi. Dan sudah banyak contoh kita lihat, kita dengar di berita ataupun kita bukti dan nyata bahwa orang yang turun dari jabatannya, kalau dia tidak diimbangi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan mengalami depresi. Oleh sebab itu, agar mereka tidak depresi, kata Nabi, aziza qaumin jalla, orang yang tadinya mulia kemudian jatuh hina harus disayangi, harus dikasihi. Yang mungkin dulu jabatannya tinggi, keluar dia pakai baju jas rapi dengan pakai dasi, sepatu yang mengkilat, bawa tas yang gede, keluar masuk mobil, kendaraan tersiaga selalu sedia, dan selalu jalan kemana-mana, didampingi dengan pendamping. Sekarang kembali ke asal semula. Yang dulunya dia mungkin petani, dia akan kembali memikul cangkulnya kembali. Yang dulunya mungkin dia pedagang, maka dia harus terjun lagi ke pasar seperti biasa. Maka kalau tidak didasari dengan keimanan, orang ini akan depresi. Maka perlu bantuan dari orang-orang sekitarnya. Bisa kita tanamkan sayang kepada mereka. Yang kedua, wagonia kaumin iftakoro, orang kaya raya yang kemudian jatuh miskin. Wabil sudah, apalagi di saat sekarang ini, saat virus corona yang mewabah, yang awal dia sebagai direktur perusahaan, yang sekarang perusahaannya ditutup oleh pemerintah. Yang dulu dia mungkin supervisor, yang dulu mungkin dia punya jabatan-jabatan penting di satu perusahaan, dan sekarang dirumahkan. Oleh sebab itu, jangan kita mencibir mereka, jangan kita mencemooh mereka, jangan kita mencela mereka. Ayo rangkul mereka, ayo bantu mereka, berbagi dengan mereka. Kalau memang kita punya kelebihan, ayo kita berbagi dengan mereka. Karena memang mereka butuh bantuan kita, minimal dengan motivasi dari kita, dengan kata-kata yang baik dari kita, dengan motivasi yang baik dari kita. Insya Allah mereka akan bangkit kembali. Mereka tidak akan merasa sendirian, dan mereka tidak akan merasa dikucilkan. Bahkan mereka merasa, aku masih banyak yang membantu, dan aku masih banyak orang yang menghargai aku. Yang sampai dia jatuh mental. Makanya sebab itu, agar dia tidak jatuh mental, perlu perhatian dari kita, perlu kasih sayang dari kita. Yang ketiga, wa'alimun baina juhalin, orang alim, orang pintar, orang pandai yang hidup di tengah-tengah orang yang bodoh. Maka sulitnya menyebarkan ilmu kepada orang yang bukan ahli ilmu, sulitnya mengajar kepada orang yang tidak mau belajar. Oleh sebab itu, maka kalau orang alim hidup di antara orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti, dikasih masukan kagak masuk, dikasih pendidikan pelajaran juga kagak mau, diajak begini kagak ngerti, jadi betapa sulitnya. Maka kita harus memotivasi seorang alim yang hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengerti agama. Kalau ditinggalkan, kampung itu akan menjadi lebih bahaya, lebih parah. Maka bagaimana cara kita? Kita motivasi seorang alim yang hidup di tengah-tengah orang yang bodoh, yang tidak mengerti bagaimana penghargaan dengan gurunya, bagaimana perjuangan seorang alim, bagaimana perjuangan dan pengorbanan seorang alim untuk masyarakatnya. Maka orang alim yang hidup di tengah-tengah orang yang bodoh ini yang perlu motivasi dari kita. Sayangi mereka, bantu mereka dengan apa yang kita mampu. Oleh sebab itu, maka ketiga golongan manusia ini yang perlu bantuan dari kita, perlu motivasi dari kita, perlu tutur kata yang baik dari kita agar mereka tidak jatuh mental. Mudah-mudahan dengan keterangan ini dan kalian bisa merealisasikannya.
apalagi zaman sekarang. Ayo kita berbagi dengan mereka yang mungkin kita punya kelebihan masker, berbagi dengan masker yang punya kita, yang kita punya uang, berbagi dengan mereka yang tidak punya. Umi harapkan kepada kalian, apapun yang kalian punya, apapun yang kalian miliki, ayo berbagi dengan mereka. Sekian, mudah-mudahan dapat hikmah dan manfaatnya dan kita dapat merealisasikannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.